Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, apapun pergumulan, baik itu pergulatan iman dan pergulatan hidup kita, sejatinya bahwa Tuhan selalu ada dan mencintai kita. Ia adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Perjalanan ziarah iman dan kehidupan tidak akan pernah lepas dari campur tangan cinta Tuhan. Perahu kehidupan kita mungkin dapat selalu terombang-ambing, bahkan pada saat yang sama kita dapat terbawa oleh arus gelombang yang dahsyat. Tetapi janganlah takut, Tuhan selalu ada dan Ia tidak pernah tidur. Setiap hari Dia bersabda kepada kita, janganlah takut. Setiap hari, janganlah takut. 365 ya kata jangan takut di dalam kitab suci. Mengapa kita perlu takut? Jika kita tetap percaya dan beriman, kita tidak akan kehilangan harapan. Kita hendaknya memusatkan seluruh kehidupan kita kepada penyelenggaraan Tuhan dan senantiasa menyandarkan diri padanya. Sebab Dialah yang mengatur kehidupan kita. Bukankah kita itu berharga di hadapan Tuhan? Jadi kita itu berharga di hadapan Tuhan. Nah, bukankah rambut kepala kita pun Ia hitung? Lukas 12 ayat 7. Tak selai rambut pun tidak dihitung oleh Allah Bapa di surga. Ya, barang siapa menyesatkan anak kecil ini, hendaknya di leher digantung batu kilangan dan dicampakkan ke dasar laut. Karena itu marilah kita membuka diri dan mengundang Tuhan untuk menenangkan angin badai yang menimpa perahu kehidupan kita. Jadi kita terkena angin badai dan perahu kehidupan kita kandas di tempat ini. Tetapi bukan hancur, karena kita memiliki iman, harapan dan kasih. Perahu kita perbaiki kembali untuk kembali berlayar kepada Allah. Walaupun kita kandas di tempat ini, tetapi perahu kita sedang didok. Nah, jadi kita sekarang ngedok nih, ya. Dan Allah menukanginya, memperbaikinya. Tetapi kalau kita tak datang di tempat ini, sombong, congkak, ya kan, lebih parah. Dulunya hanya melakukan kejahatan yang berbeda, malah melakukan kejahatan lagi yang lebih parah. Ingat ya, bahwa Bapak saudara-saudari terkasih, jika iblis itu dibebaskan dari rumah atau dibebaskan, ya, dia akan lari ke padang gurun dan mencari 7 iblis yang kuat dan kembali mendatangi orang itu agar hidupnya lebih parah. Jadi Bapak, ya, ketika kita bertobat, lalu hidup kita, ya, lebih parah, apa akibatnya? Ya, lebih parah lagi kejatuhan. Ya, karena apa? Semakin kita dalam, jauh meninggalkan Allah, semakin kita dalam tersesat. Tapi ingat, Allah selalu menyertai kita. Immanuel tadi yang ditulis tuh di depan pintu. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, percayalah tangan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Jangan pernah merasa jauh dari Tuhan kalau tidak pernah mendekat. Inilah yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Ketika mereka mengalami kesulitan, baru dia tahu bahwa Tuhan itu begitu mencintai bangsa Israel. Maka akhirnya dia bersandar kepada bangsa Israel. Ya. Dan dia akhirnya, ya kan, sadar bahwa kekuatan satu-satunya adalah Allah atau Yahweh. Jadi pada waktu kota Yerusalem dikepung, ya, Sanherib Raja Asyur mengirim utusan kepada Hizkia, Raja Yehuda. Jadi dia mengirimkan tilik sandi atau utusannya kepada Raja Hizkia. Ia berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda. Ini adalah, ya, sama seperti pesan yang dilakukan oleh kawan-kawan Ayub. Sebelumnya istri dan, ya, kerabat-kerabat Ayub. Ini hampir sama, ya. Kondisi berbeda tapi, ya, situasinya sama. Situasi untuk melumpuhkan imannya kepada Allah. Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan bahwa Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Jadi Raja Asyur ini begitu sombong, sama seperti Firaun atau Fir'aun, ya, sombong, ya. Jadi dia, ya, percaya akan situasi hidup, ya.
Ya, halo, bisa didengarkan kembali? Salam? Salam? Halo? Salam, Bapak-Bapak? Halo? Halo? Bisa ya? Ya, Bisa Pak, bisa. karena di tempat saya mati lampu nih, makanya tadi saya kembali ke paket data, tadi pakai WiFi. Ya, bisa ya? Bisa Pak. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Bagaimana Raja Hizkia ini ingin imannya dipudarkan oleh bangsa, ya, oleh Raja Asyur, ya kan? Karena Raja Asyur itu bilang, Raja Asyur tuh percaya bahwa Tuhan Allah itu, ya kan, hebat, tetapi dia ingin mengalahkan, tidak hanya sekedar mengalahkan Raja Hizkia, tapi dia ingin mengalahkan kepercayaan Raja Hizkia yang bersandar kepada Tuhan Allah. Itulah yang ingin dikalahkan iblis, ya kan, kepada Ayub. Jadi dengarkan percakapan antara Allah dan iblis itu, ya. Kok iblis itu bisa sampai kepada Allah? Ya dia karena dia dulu malaikat yang jatuh, ya kan. Jadi dia meminta, bagaimana aku mau menguji Ayub kalau kamu siang malam melindunginya, katanya, ya kan. Nah, terkadang inilah dia. Begitu juga Raja Asyur ini. Ya. Janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan bahwa Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Nah, itu. Jadi dia suruh gitu, pesuruhnya. Begitu juga dengan kita. Udahlah, tak perlu berdoa kepada Kristus. Toh masuk penjara juga. Ini sering. Ngapainlah kita datang ke gereja? Tidak ada juga kita bisa dibebaskan. Itulah dia, iblis atau raja-raja Asyur yang menggerogoti iman kita. Udahlah, ya kan. Tidak penting ke gereja tuh, ya kan. Yang penting itu kita bisa menyelesaikan ini, ya. Ngapainlah ke gereja? Tidak ada gunanya, ya kan. Toh hanya dengar orang ngomel-ngomel ya kan. Toh yang merasakan gegana tadi, ya kan, gelisah, galau dan merana kita. Itulah dia, ya. Iblis-iblis atau ya kehendak Raja Asyur tadi. Makanya ada musuh itu jelas. Ya. Dunia, hawa nafsu dan iblis. Dan iblis ini terus mencoba merongrong kita. Semakin kita rajin berdoa, semakin dia sering datang. Ya kan? Semakin tidak berdoa, dia tidak datang. Ngapain lagi? Karena orang itu sudah sesat kok. Jadi Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ya. Sesungguhnya engkau telah mendengar apa yang dilakukan Raja-Raja Asyur terhadap segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Nah, jadi kuasa dunia ini beda dengan kuasa Allah. Kuasa dunia itu menghancurkan, menguasai dengan penjajahan, menguasai untuk mendapatkan keuntungan. Tapi kuasa Allah itu membebaskan. Sabdamu adalah kebenaran, hukummu adalah kebebasan. Jadi sabda Allah itu adalah kebenaran dan hukumnya adalah kebebasan. Kebebasan untuk melakukan kehendak Allah. Bukan kebebasan untuk melakukan dosa. Itu adalah manusia yang sesat. Ya. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya, kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan. Nah ini, pergilah ia ke rumah Tuhan. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, apa yang dilakukan Raja Hizkia ini sangat tepat sekali. Ketika kita dalam masalah atau apapun, pergilah ke rumah Tuhan itu. Pergilah ke gereja. Ya. Karena kita bisa dengan tenang memikirkannya. Ketika kita mendapat vonis, pergilah ke rumah Tuhan. Bagaimana kita bisa menghadapinya? Ini pergi ke rumah Tuhan tidak mau, ya kan? Malah menyalahkan Tuhan, ya kan? Yang tidak memberikan kebebasan sesegera mungkin. Ya. Jadi kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan, ya kan, membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Ya. Jadi Raja Hizkia itu bersandar kepada kehendak Tuhan. Jadi dia tahu di rumah Tuhan itu ada Tuhan.
Ya. Mengapa kita datang ke rumah Tuhan ini? Karena Tuhan bersemayam. Tuhan bersemayam di hati kita, Tuhan bersemayam di rumahnya. Dan dia membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Jadi Raja Hizkia yang tidak melihat Tuhan itu, dia percaya bahwa Tuhan akan melihat apa yang dilakukan oleh Raja Asyur itu. Raja Asyur yang songkak dan sombong seperti Firaun itu akan ditumpas, ditumbangkan oleh Allah. Ya. Dan dia akan menjadi Raja Asyur yang penuh dengan kesialan. Karena dia melawan Allah. Begitu juga Raja Firaun atau Firaun. Ya. Begitu juga dengan iblis yang ingin memperdaya Ayub, tetapi akhirnya Ayub dimenangkan Tuhan. Ya. Jadi Bapak, saudara-saudara yang terkasih, Raja Hizkia dimenangkan oleh Tuhan karena dia berkeluh kesah kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim. Nah, jadi bangsa Israel itu sangat percaya di atas kerubim yang dibuat oleh orang Israel itu pasti Allah bersemayam. Ya. Kerubim itu adalah malaikat-malaikat Allah. Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Iya, ini doanya sangat mirip seperti doa Bapa kami ya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Nah, Raja Hizkia menggunakan ini. Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Nah, ini sama seperti pengakuan iman. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Ya. Atau ya, doa yang sering mungkin singkat tetapi kita sering lupakan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, itu. Bapak-bapak, kalau kita bekerja atau kita berpergian atau kita berada di tempat ini atau dimanapun, doa paling singkat itu, ya kan? Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nah, begitu juga dengan Raja Hizkia ini, ya. Engkau yang menjadikan langit dan bumi, condongkanlah telingamu ya Tuhan. Condongkanlah telingamu ya Tuhan. Jadi jelas. Mengapa Raja Hizkia itu tahu kalau Tuhan itu memiliki telinga? Karena gambaran Tuhan Allah itu disampaikan oleh leluhurnya, Bapak Yakub. Ya kan? Yakub bergulat dengan seorang muda itu, itulah Allah. Bergulat dengan seorang muda semalam-malaman, ya kan? Walaupun ini arti kiasan, condongkanlah telingamu ini, tetapi mereka tahu, ya kan? Allah memiliki telinga. Baca kitab Kejadian Adam dan Hawa, Allah memiliki kaki. Allah. Manusia kan secitra dengan Allah, segambar dengan Allah. Ya. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara, Raja Hizkia itu tahu Allah memiliki telinga, ya kan, yang mendengarkan, ya. Jadi itu kiasan, tetapi dia tahu bahwa Allah itu, ya, menyerupai manusia. Karena beberapa kali disampaikan oleh leluhurnya, ya, seperti Nabi Samuel mendengarkan suara Allah, ya kan, Allah itu bersuara, ya kan, seperti Elia, ya kan, melambangkan Allah itu seperti api. Yang mau mendengarkan kita berarti dia memiliki telinga. Api itu kemuliaan yang tidak bisa dimanifestasikan oleh Musa, ya lambangnya api. Begitu juga Elia, ya kan. Kemudian Elisa, ya, Bapakku. Nah, jadi dia melihat ya rupa Allah yang menyerupai manusia itu. Dan dalam Perjanjian Lama sudah dilukiskan seperti itu. Selain juga tuh ya tangan Tuhan tadi. Ya, apa yang dilakukan? Ya, tangan Tuhan menyertai kita. Tuhan memiliki tangan. Jadi jelas itu, ya. Jadi condongkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarkanlah. Bukalah matamu dan lihatlah. Nah, bukalah matamu. Jadi Allah itu memiliki mata. Jadi Raja Hizkia itu, ya kan, mendapat pengetahuan iman dari para nabi dan leluhurnya itu, para tua-tua itu. Dan lihatlah ya Tuhan, dengarkanlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk, ya kan, mengaibkan Allah yang hidup. Nah, demi Allah yang hidup, Allah kita adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah itu, Allah yang hidup. Allah bukan Allah yang, ya, seperti simbol atau Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup. Ya.
Jadi Allah yang hidup itu adalah Allah yang menyejarah dalam hidup manusia. Allah yang memberikan kehidupan. Maka Raja Hizkia berdoa seperti itu.